Sebagian besar dari kita pasti sudah biasa membeli beras, menanaknya, dan memakan nasi. Tapi, pernahkah terlintas pertanyaan di benak kita, bagaimana ceritanya nasi sampai menjadi makanan pokok kita? Kenapa harus nasi? Dan kok bisa nasi yang tumbuhannya berasal dari wilayah tropis sejak ribuan tahun lalu sudah menyebar ke semua benua termasuk Eropa? Mumpung momennya pas, mari kita bahas karena tanggal 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Tumbuhan padi banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Karena untuk tumbuh optimal, padi memang membutuhkan banyak air selain kelembapan tinggi dan intensitas cahaya. Pada tahun 7000-an sebelum Masehi, padi-padian sudah tumbuh subur di sekitar Sungai Yangtze, Tiongkok. Juga India dan negara-negara Asia Selatan yang beriklim serupa. Nah, sekitar 10.000 tahun silam, tumbuhan ini sudah banyak dibudidayakan. Dari India dan Tiongkok menyebarlah beras ini dibawa oleh para pedagang ke Asia Tenggara hingga ke Nusantara. Ingat ya, sebutan Indonesia baru resmi setelah proklamasi kemerdekaan. Apakah padi tidak tumbuh di Nusantara sebelum itu? Beberapa arkeolog bidang pangan malah berpendapat sejak awal padi merupakan tumbuhan endemik Nusantara. Jadi memang sudah ada. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum datangnya pedagang-pedagang beras dari India dan Tiongkok itu, masyarakat Nusantara telah memanfaatkan padi sebagai bahan pangan pokok? Ini yang mungkin belum. Beberapa sejarawan meyakini bahwa makanan pokok masyarakat Nusantara saat itu adalah umbi-umbian seperti singkong, jagung, dan sebagainya. Jadi mungkin saja pedagang Tiongkok dan India lah yang menginspirasi nenek moyang kita di Indonesia untuk menggeser makanan pokok dari umbi menjadi nasi. Apa orang India dan Tiongkok saja yang mempengaruhi? Ternyata tidak. Afrika pun menyumbangkan andilnya soal selera kuliner nenek moyang kita. Menurut sebuah kajian sejarah, diyakini beras yang dimakan masyarakat Indonesia saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu. Beras yang kita makan sekarang atau nasi putih alias Orisa Sativa memang dipercaya dari Tiongkok dan India. Tapi beras yang dimakan nenek moyang kita, yaitu nasi hitam alias Orisa glaberrima, datangnya justru dari Afrika. Warnanya beda, nutrisinya beda, teknik pembudidayaannya pun berbeda. Menurut sejarah, ketika Nusantara sudah memasuki periode kerajaan, masyarakatnya sudah akrab dengan nasi. Buktinya beras sebagai bahan pangan sudah tercatat dalam naskah kuno Nusantara. Salah satunya Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada era keemasan Majapahit. Bukti lain ada di Candi Borobudur, Magelang. Sebuah relief menggambarkan nasi tumpeng dalam adegan upacara keagamaan. Tumpeng itu kan dari nasi ya. Tradisi itu sudah lama sekali ada. Sampai sekarang masih lestari. Sebagian kalangan masih menganggap tumpeng itu saklar. Harus ada kalau mereka sedang mengadakan acara syukuran, termasuk kami-kami yang merantau. Tumpeng menyimbolkan gunung miniatur semesta. Bahkan sebelum ajaran Hindu-Buddha datang ke tanah air, masyarakat Jawa sudah mengagung-agungkan gunung.
Dalam berbagai kajian, budaya Tiongkok terbukti banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia, termasuk soal makanan pokok, lebih spesifiknya nasi. Jadi wajar bila kebanyakan penduduk Indonesia memakan nasi sebagaimana penduduk negara-negara Asia Timur pada umumnya. Dan sudah diyakini para pedagang India dan Tiongkoklah yang menyebarkan lezatnya rebusan butir-butir beras ini hingga ke seluruh dunia. Ditambah lagi beras tergolong murah. Harganya di pasar saat ini menurut bincang-bincang Ria Siska dengan seorang teman di Indonesia ya, beras enak masih ada yang di bawah harga Rp10.000 per kilogram. Di kota Arles sendiri harga kiloan beras berkisar 1 hingga 3 euro. Di sini banyak model beras yang mudah kita peroleh di supermarket, seperti beras paella Spanyol, beras risotto Italia, beras sushi Jepang, atau beras Thai dari Thailand. Wilayah Arles sendiri adalah penghasil beras. Produksinya sangat terkenal loh. Nama berasnya Riz Camargue, yaitu beras yang ditanam di atas daratan yang asin. Pertanian di Prancis memang modern dan maju sekali ya. Silakan kalau kalian mau baca bisa langsung ke blognya Francisca Ripper untuk tahu penjelasan detailnya. Yang menarik di Indonesia kan ada banyak bahan pangan utama selain beras. Misalnya jagung di Madura, sagu di Indonesia Timur, ketela di Jawa, dan sebagainya. Nah, kenapa hanya beras yang kelihatannya menonjol sebagai makanan pokok dari Sabang sampai Merauke? Setahu Siska sih faktor politik berandil juga. Dulu Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno cenderung melakukan diversifikasi pangan. Bahan pokok apapun selama khas Indonesia akan beliau promosikan sebagai makanan kebanggaan. Makanya muncul istilah gastrodiplomasi, yaitu diplomasi budaya dengan memanfaatkan makanan untuk memperkuat identitas negara. Kemudian di era Presiden Soeharto kebijakannya beda lagi. Sejak tahun 1970-an, orientasi beliau justru mencanangkan penyeragaman makanan pokok. Puncaknya pada Kabinet Pembangunan 4, program swasembada beras sukses terlaksana. Terbukti di tahun 1985 Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Sebuah prestasi luar biasa yang membanggakan kita semua. Cuma karena orientasinya begitu, semua orang jadi makan beras. Sawah padi diperluas di mana-mana. Daerah-daerah di Indonesia pun mengalami ketergantungan terhadap beras. Bahkan orang Papua sekarang, terutama yang di perkotaan, merasa lebih kenyang kalau makan nasi, bukan lagi makan sagu. Sehingga makanan pokok lain menjadi pelengkap. Padahal bila kita melihat ke belakang ya, ubi ketela contohnya, umbi ini pernah dijuluki gudang pangan di bawah tanah. Selain daunnya yang bergizi dan nikmat, ketela punya kelebihan bisa dipanen sewaktu-waktu. Kan enak ya punya cadangan makanan siap panen sekaligus pohonnya bermanfaat serta memperindah pekarangan. Makanya di pemerintahan Presiden Jokowi, program diversifikasi digalakkan kembali dengan harapan warga bisa kembali memakan bahan pokok yang sesuai daerahnya. Dengan begitu, stok beras takkan mudah defisit dan pertanian pun bisa beraneka ragam. Apapun itu, bagi Siska yang terpenting adalah tidak ada lagi bencana kelaparan dimanapun itu. Setuju? Selamat Hari Pangan Sedunia.